Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat, anak soleh dan solehah? Tetap semangat belajar meski dari rumah ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran hari ini, pendidikan agama Islam. Hari ini Ibu akan mengulas materi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu tentang zakat ya. Zakat merupakan rukun Islam yang keberapa? Nah, kita sebutkan ada berapa macam rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang mana lafadznya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di mana dalam kalimat syahadat ini ada 2 syahadat ya, atau disebut syahadatain. Yang pertama adalah syahadat tauhid ya, yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua adalah syahadat Rasul, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Oke, yang kedua adalah setelah syahadat, yang kedua adalah sholat ya, dimana kewajiban kita sebagai seorang muslim menjalankan sholat sehari semalam itu 5 waktu. Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Dalam hadis dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Jika kalian tidak melaksanakan sholat, tidak menjalankan sholat sebagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim, sama saja kalian menghancurkan agama kalian sendiri ya. Jadi semangatlah dalam sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah sholat apa? Zakat. Nah, ini adalah materi kita hari ini ya, tentang zakat. Zakat ini dikeluarkan ketika bulan Ramadan, dan juga ada macam-macam zakat nanti yang akan kita bahas ya. Lalu puasa di bulan Ramadan termasuk kewajiban kita untuk melaksanakannya. Oke, yang kelima adalah pergi haji bagi yang mampu. Kita mundur lagi ya, materinya tentang membayar zakat, pelajaran keempat ya. Nanti kalian baca lagi bukunya. Nah, di sini zakat itu artinya adalah tumbuh. Artinya apa? Apa yang kita keluarkan itu adalah menjadi bekal kita ya, menjadi kewajiban kita, apa yang harus dikeluarkan ya. Di sini ada macam-macam zakat. Yang pertama itu apa? Zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu dikeluarkan di bulan Ramadan ya, ketika seorang muslim semua melaksanakan ibadah puasa dari mulai awal sampai akhir puasa, itu kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah ya. Yang kedua adalah ada zakat mal atau zakat harta. Yang ketiga ada yang namanya zakat profesi ya. Ada juga zakat profesi, tapi yang akan kita bahas ini adalah 2 ya, yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini adalah mengeluarkan beras atau tambahan makanan pokok lainnya. Kalau kita orang Indonesia mengeluarkan zakat fitrah dengan berbentuk beras, makanan pokok ya, atau mengeluarkan uang sesuai dengan beras yang dikeluarkan. Yang mana banyaknya beras yang dikeluarkan itu adalah 2,5 kg ya, atau dia dalam bentuk liter 3,5 liter ya. Tiap orang beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan ya oleh amil zakat, jika kalian dikumpulkan oleh amil zakat. Tapi boleh juga langsung kepada orang yang memerlukan, orang yang membutuhkan ya, boleh ya. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat itu sangat menolong ya, menolong orang yang tidak mampu, mereka berbahagia ya, karena mendapat makanan pokok yang akan dia makan setiap hari ya. Lalu untuk membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan atau menjelang Idul Fitri, takbiran ya, itu sudah maksimal ya, itu dikeluarkan zakatnya ya. Lalu di sini ada orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, apa saja?
Yang pertama itu orang yang beragama Islam. Nah, wajib untuk melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah. Ya, laki-laki dan perempuan ketika ia masih bayi atau anak-anak remaja itu wajib mengeluarkan. Jadi ketika bayi sudah dilahirkan, ya, itu sudah wajib untuk membayar zakat ketika ia lahir di bulan Ramadan, ya. Dan juga lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua mereka. Ya, jadi sudah bisa menghasilkan untuk membayar zakat. Lalu yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, kalau orang masih hidup ya wajib ya untuk membayar zakat. Yang kedua, kita lanjut ke zakat mal. Ya, zakat mal itu disebut juga zakat harta. Yaitu apa? Mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab, ya, mencapai nisab. Pengertian nisab ini adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seorang dalam jumlah tertentu. Jadi dia sudah berapa lama memiliki harta tersebut dan dengan jumlah yang seberapa, ya, harus mengeluarkan zakat harta. Nah, di sini misalnya jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 2,5%, ya, jika memiliki emas minimal 85 gram, ya. Itu wajib dikeluarkan 2,5%. Atau jika harga emas satunya adalah 400.000, nilai nisabnya itu adalah 85 gram dikali 400 sesuai dengan gram dari emas tersebut, ya. Lalu kalau di total secara keseluruhan, ya, harta yang ia miliki adalah 34 juta. Kalau dihitung per gramnya 400.000 dikali 85 gram. Jadi kalau dibentuk dalam uang, di situ totalnya 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan itu berapa? Berarti 2,5% dari 34 juta adalah 850.000. Itu apabila memiliki kekayaan harta, ya, yang dimiliki selama 1 tahun. Kalau diibaratkan uang yang sudah dia dapatkan selama 1 tahun itu ada 34 juta, wajib mengeluarkan zakat 2,5%, yaitu 850.000, ya. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta. Jadi harta yang kita miliki itu dibersihkan karena ada hak orang lain yang harus didapatkan dari harta kita, ya, membersihkan, ya. Nah, karena harta yang dimiliki dalam satu harta itu adalah hak fakir miskin, ya. Jadi harus diberikan kepada yang berhak menerimanya dari harta yang kita miliki, ya. Lalu di sini ada syarat wajib zakat mal atau zakat harta. Yang pertama itu apa? Pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal, tidak gila, ya. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang tadi Ibu jelaskan, ya, untuk diwajibkan mengeluarkan zakat harta itu batasnya adalah selama 1 tahun dia memiliki total kekayaan jika dibentuk dalam emas, ya, itu memiliki 85 gram atau jika dirupiahkan per gramnya 400.000. Jadi totalnya 34 juta, dikeluarkan zakatnya 2,5% adalah 850.000, ya. Lalu harta tersebut termasuk dari jenis harta yang wajib dizakati yang tadi sudah Ibu jelaskan. Lalu harta tersebut telah mencapai 1 tahun. 1 tahun dia memiliki harta tersebut, wajib mengeluarkan zakatnya, ya. Lalu harta tersebut milik sendiri, bukan milik orang lain, ya. Itu adalah hasil kerja kita, uang kita, harta kita, ya, emas kita, ya, wajib dikeluarkan zakatnya.
Di sini ada jenis harta yang dizakati apa aja? 1. Harta yang wajib dizakatkan adalah pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Lalu yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Hasil pertanian misalnya padi dan palawija. Binatang ternak misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Selanjutnya barang temuan misalnya menemukan perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya, nilai harganya. Jadi itu yang wajib dizakati ya, yang tadi Ibu sebutkan harus dikeluarkan jika mencapai 1 tahun. Lalu orang yang berhak menerima zakat. Ya, di sini ya dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, kaum mu'alaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana, ya. Jadi ada pembahasan juga nih ya dari golongan orang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang fakir. Apa sih orang fakir itu? Yaitu orang yang amat sengsara, amat miskin ya hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini yang wajib nih diberikan zakat dari harta yang kita miliki ya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu, pengurus zakat atau disebut amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Lalu mu'alaf, apa mu'alaf? Yaitu orang yang baru masuk Islam atau non-Islam yang berkeinginan untuk masuk Islam. Tentunya dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika sudah ditetapkan menjadi seorang muslim, dia harus membayar zakat dan menjalankan kewajiban-kewajibannya termasuk rukun Islam harus dijalankan. Yaitu orang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Itu harus kita beri zakat kepada orang tersebut ya. Lalu tugasnya apa? Untuk memelihara persatuan umat Islam agar tidak terpecah ya. Lalu yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau disebut fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum ya, seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh, hamba saya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya. Itu adalah orang yang harus kita beri zakat dari harta yang kita miliki ya. Hikmahnya apa berzakat? Nah, tadi dari zakat mal itu membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat kita yang mengeluarkannya zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus ya. Karena zakat mal, zakat harta itu ada hak mereka yang harus kita berikan. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi, menumbuhkan rasa empati, rasa peduli, rasa kasih sayang kita sebagai sama-sama seorang muslim ya. Harus ada toleransi, harus ada kepekaan ya, rasa belas kasihan terhadap sesama. Lalu mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Selanjutnya, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hari ini Ibu memberikan pembahasan ya mengenai zakat ya. Semoga kalian memahaminya dan mempelajarinya. Jangan lupa dibaca lagi bukunya ya. Buku yang
sudah ada catatan yang sudah diberikan agar menambah pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini dan minggu-minggu lalu ya. Tetap semangat belajar meski dari rumah ya, selalu jaga kesehatan ya, rajin membantu kedua orang tua, dan jangan lupa kewajiban kalian sholatnya yang 5 waktu. Semoga wabah penyakit ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah dengan keadaan normal. Selalu berdoa kepada Allah ya, agar kita selalu dalam lindungannya. Sekian, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.